Sementara pelajaran harian seorang Bante yang menggunakan pakaian ihram, di mana-mana dia berada, dia sudah lebih umroh dan lebih haji daripada saya. Saya berpikir gitu, karena kenapa? Dia udah jadi laku gitu loh, Bu. Berihram itu ngajarin bukan lagi tawaf pakai baju putih-putih, tapi selesai tawaf pun pakaian takwanya jangan dicopot gitu loh, Bu. Sehingga ketika kita melekat kepada sebuah hanya ritual yang diulang-ulang, maka menarik sekali bahwa kemabruran seorang yang haji dan umroh itu bukan waktu di sana, tapi waktu kamu menginjakan kaki di tempat asalmu. Disitulah umroh dan haji dimulai. Ibu bapak, mudah-mudahan deh kita bukan termasuk lagi orang-orang yang sibuk nyari Tuhan gitu, Bu. Karena dicari sampai manapun, dia tidak berbicara dalam konteks yang namanya geografis. Mencari itu bukan tempatnya, bukan. Tetapi pelajari Vedanta, saya pelajari, semua saya pelajari. Saya pakai baju ihram 3 jam waktu umroh udah gak kuat banget. Bante teman saya seumur hidup udah 20 tahun pakai ihram kemana-mana, meskipun warnanya kuning sih gitu. Jadi saya amazed banget, ya Allah bener juga ya. Ini Bante Damasubo, guru saya di Buddha gitu. Dia kemana-mana tiap hari, mau ke mall kek, mau ke airport kek, mau kemana, dia cuma pakai 2 kain. Yang intinya apa? Dia melepaskan kemelekatan. Bahkan dia tahalul tiap saat, botak terus, Bu. Bukan nggak punya rambut, emang dipotong terus gitu. Buddha. Sementara kalau ngelihat hakikat, hebat ya. Saya aja yang 3 jam 4 jam pakai muter-muter, kan nggak boleh pakai apa-apa ya, Bu, Pak. Nggak enak banget gitu. Sementara pelajaran harian seorang Bante yang menggunakan pakaian ihram, di mana-mana dia berada, dia sudah lebih umroh dan lebih haji daripada saya. Saya berpikir gitu, karena kenapa? Dia udah jadi laku gitu loh, Bu. Nah, saya memaknai satu. Oh, berihram itu ngajarin bukan lagi tawaf pakai baju putih-putih, tapi selesai tawaf pun pakaian takwanya jangan dicopot gitu loh, Bu. Ya kan kita jangan ngegosip ya, bukan waktu hanya umroh, betul nggak, Bu, Pak? Ya pulang di sini ya jangan ngegosip juga dong kalau bisa gitu. Di situ bilang gini, mau tahalul dibotakin rambut tapi pulang ke sini tetap pelit, Bu, Pak, nggak tahalul namanya. Betul nggak? Sehingga ketika kita melekat kepada sebuah hanya ritual yang diulang-ulang, maka menarik sekali bahwa kemabruran seorang yang haji dan umroh itu bukan waktu di sana, tapi waktu kamu menginjakan kaki di tempat asalmu. Disitulah umroh dan haji dimulai. Kesana itu intinya latihan, titik. Nah, yang pengen saya dalamin lagi, Ibu Bapak, yuk. Ibu Bapak, mudah-mudahan deh kita bukan termasuk lagi orang-orang yang sibuk nyari Tuhan gitu, Bu. Karena dicari sampai manapun, dia tidak berbicara dalam konteks yang namanya geografis. Mencari itu bukan tempatnya, bukan. Tetapi perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan dari lingkaran yang paling luar ke dalam, ke dalam, ke dalam. Perjalanan menembus diri, bukan keluar dari diri gitu. Menembus sadar bahwa aku bukan hanya tubuh fisik. Menembus bahwa aku bukan namaku. Menembus bahwa aku bukan jabatanku. Sesaat kita melekatkan diri kepada identitas, semakin sulit kita masuk ke level wilayah yang namanya kejiwaan. Maka kalau tadi Ibu bicara bahwa level haruslah tidak menerima ada di mana, tergantung kualitas aku tiganya, jiwa. Dan Ibu Bapak, supaya kita bisa lebih menikmati hidup ya Ibu Bapak, maaf banget, bumi memang didesain menjadi rumah sakit jiwa besar, udah gitu aja, Bu. Berarti semua penduduk bumi bermasalah sama jiwanya nggak? Sakit jiwa nggak? Jadi semua orang punya sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing, udah gitu aja. Jadi once Ibu Bapak ketemu orang nyebelin, udah aja, sesama pasien rawat jalan, udah gitu aja. Nah, dia juga lagi belajar, saya juga belajar. Maka dipertemukan.
Makanya kalau bahasa Quran dipertemukan untuk saling kenal mengenal. Jelas ya? Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak, terpenting di antara yang terpenting, saya, Ibu dan Bapak, yuk selalu belajar membuat jiwa kita dalam keadaan tenang. Maka di surat Al-Quran, di surat 89 ayat 27, itu ada kata-kata gini Bu, Pak. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang pertanyaannya, Ibu dan Bapak dalam keseharian jiwanya banyak tenang atau banyak bergejolak? Yang mana? Bolak-balik. Tetapi kalau Ibu Bapak mulai menyadari, begitu bergejolak, sadar aku sedang bergejolak. Ibu Bapak maaf ya, kebanyakan orang dia nggak sadar jiwanya lagi bergejolak. Kebanyakan orang nggak sadar bahwa dia lagi sakit hati, dia lagi marah, dia lagi benci, dia lagi julid, dia lagi iri, dia lagi dendam. Itu nggak sadar. Kenapa? Bagaimana mau menyadari jiwanya? Yang dia perhatikan adalah faktor eksternalnya terus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Pertanyaan. Yang bisa membuat jiwa kita tenang siapa Bu, Pak? Diri sendiri. Terus kita selalu ngarep, aduh semoga deh semuanya sesuai dengan keinginanku. Ngelihat gini nggak cocok, kamu tuh nggak sesuai sama keinginanku, kamu berubah dong, gitu Bu. Kita terlalu sibuk pengen merubah semua sesuai dengan keinginanku, sama dengan kita sedang mencari yang nggak ada dalam hidup. Ibu Bapak jangan lupa, salah satu rumus penting dalam hidup, semua orang akan menjalankan sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita. Udah gitu aja. Jadi setitik ada ekspektasi orang ngikutin maunya kita, Ibu Bapak saya siap-siap menderita aja udah. Oke sampai sini? Oke? Aduh diam-diam gini Ibu Bapak, oke nggak ini? Dapat ya? Sip ya? Oke. Berarti kayak diskusi-diskusi kayak gini, kita diskusi, kita saling open mind. Ini penting nggak Bu, Pak? Penting karena kenapa? Ini connected the soul gitu. Istilah cerita kalau saya bilang ini tuh rest area kita gitu Bu, Pak. At least 1 jam 1,5 jam ini jiwa kita nggak terlalu membeludak, pikirannya nggak terlalu gimana. Meskipun pulang dari sini puyeng lagi nggak apa-apa sih gitu, ya udah aja. Tapi seenggaknya sejam istirahat gitu. Kan fungsi taklim tuh di situ. Makanya disebut silaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Lah Ibu Bapak gimana kurang indah coba pertemuan ini karena kita semua datang dengan membawa kasih sayang, betul nggak? Nah gitu. Nah berarti Ibu Bapak maaf ya, maaf banget nih. Selain faktor fisik, ada faktor yang lebih dominan dalam perspektif ini untuk kita regulasi yang disebut faktor non fisik yang tidak tertampak. Yang tidak tertampak bahasa Arabnya goib gitu loh Bu, Pak. Berarti mental kita kelihatan nggak? Enggak, tapi perilaku mental kita akan keluar dalam bentuk yang namanya action. Berarti Ibu Bapak maaf ya, kita semua di sini sebetulnya makhluk goib bukan? Iya, karena ada bagian dari diri kita yang tidak tertampak yang namanya mental. Salah satunya adalah jiwa. Toh, ya, saya mau ngulang dulu nih. Di Quran, kalau kita mulai tadarusan, nanti di Ramadan pasti banyak yang tadarusan kan? Pasti diawali dengan Al-Baqarah, betul nggak Bu, Pak? Nah, pelan-pelan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Yu'minuna bil goib. Orang yang bertakwa adalah orang yang mulia. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki yu'minuna, beriman kepada yang gaib. Dah.
Secara struktur bahasa, yu'minun, beriman di sini itu present continuous. Nah, saya mau gambarin dulu gampang gini Ibu Bapak. Ada 3 tingkatan level manusia. Level paling rendah namanya zolim. Ibu Bapak pernah dengar kata zolim nggak? Zolim itu artinya gelap. Gelap itu artinya dia tidak mengenal dirinya. Dia tidak punya banyak pengetahuan tentang dirinya. Bahkan orang ini sering membohongi perasaannya. Itu zalim tuh. Maka orang yang tidak cukup pengetahuan tentang dirinya cenderung akan menyakiti diri. Contoh, Ibu Bapak maaf ya, ada hukum yang namanya refleksi. Kalau orang sering nyakitin hati orang lain, udah pasti yang nomor 1 sering disakiti hatinya sendiri. Kalau orang sering benci sama orang lain, udah pasti dia paling sering benci sama dirinya sendiri. Jadi Ibu Bapak, perhatikanlah apa yang kita lakukan sama orang lain, itu pasti kita sering lakukan pada diri sendiri. Sehingga banyak yang nggak sadar yang kita lakukan terhadap diri sendiri, kita perlu orang lain untuk menyadari perilaku kita sama diri sendiri. Contoh, kalau orang sering negatif thinking sama orang lain, udah pasti dia sering negatif thinking sama dirinya sendiri. Udah gitu aja. Jadi begitu Ibu Bapak ketemu orang terus responnya gimana, ingat itu yang sering dilakukan pada diri sendiri. Itu namanya zolim. Naik 1 level, itu yang disebut menjadi orang beriman. Besok di bulan Ramadan semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Enggak, hanya yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Hai orang yang beriman. Saya mau nanya dulu deh sama Ibu dan Bapak. Ibu Bapak termasuk orang beriman nggak? Oh insya Allah. Oh nggak pede ya? Gini, Ibu Bapak boleh kita ngecek keimanan kita, boleh? Gini cara ngeceknya. Perlu Ibu Bapak ketahui, iman itu satu akar kata dengan aman. Kalau bahasa Inggrisnya disebut safe and secure. Orang yang beriman adalah orang yang jiwanya safe and secure. Jadi Ibu Bapak maaf ya, kalau kita sudah masuk kepada level orang beriman, jiwa kita iman, jiwa kita aman, safe and secure, keberadaan kita pasti bawaannya pengen mengamankan lingkungan kita. Keberadaannya pasti pengen bikin adem, pasti pengen bikin damai. Intinya nggak mau buat rusuh, nggak pengen ribut, nggak pengen berantem, karena aku adalah pengaman dalam tanda petik. Contoh nih, contoh. Ibu Bapak maaf ya, vibrasi itu nggak bisa dibohongin Bu. Pernah nggak Ibu Bapak kalau lagi kumpul-kumpul ada teman datang dan teman ini itu good vibes, kehadiran dia bikin kita jadi happy banget, pernah nggak Bapak? Ini dia datang, gitu. Tapi sebaliknya vibes yang di bawah-bawah juga nggak bisa bohong. Begitu ada nggak orang begitu datang, begitu ngeliat mukanya, ya dia lagi gitu, ya gitu. Makanya Ibu Bapak, salah satu indikator husnul khotimah atau tidak, keberadaan kita dirindukan nggak sih gitu. Karena kalau keberadaan kita dirindukan, berarti kehadiran kita memang ada meaning dalam konteks keimanan, bawaannya mau mengamankan gitu. Makanya orang yang beriman disebut mukmin. Mukmin itu